Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Bapa, kami mau belajar untuk mengiringmu setiap hari. Kami mau melangkah sesuai dengan tuntunanmu Tuhan. Setiap tahap kami boleh lalui karena Engkau bersama dengan kami. Engkaulah Bapa yang baik. Hari ini kami siap mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap isi hati-Mu dari awal sampai akhir. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah, di tempat kami masing-masing, kami mau menghormati Engkau. Kami sedengkan telinga kami arahkan telinga kami, dan biarlah Tuhan Kau memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Tentunya saudaraku juga bisa mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah diurapi untuk melayani, saudaraku. Kita akan bahas dulu tentang arti kata melayani. Melayani adalah sikap kita ketika kita berani mengambil waktu, kemudian kita berkomitmen untuk mengerjakan itu untuk menolong orang lain. Jadi itu adalah melayani. Jadi kalau melayani diartikan seperti itu, maka melayani tidak hanya, saudaraku, terbatas hanya ketika kita di gereja, hari Minggu, ada pelayanan. Pelayanannya apa? Oh, saya pelayanan sekolah minggu. Kalau saya pelayanan musik, saya alsir, saya doa, saya di multimedia, dan lain sebagainya. Ya, nah, itu termasuk pelayanan tentunya. Tetapi pelayanan yang kita mau bahas hari ini, pelayanan dalam arti yang luas, dalam artian di mana Tuhan ingin menitipkan setiap kehidupan kita untuk melayani sesama kita dan menjadi berkat. Kalau saudara pernah membaca tulisan kitab Lukas di Kisah Para Rasul, misalnya Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saudaraku, firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Kesaksian ini penting karena kesaksian itu merupakan pemberitaan kabar baik, di mana orang-orang akan mendengar bahwa ada yang namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang sanggup menolong akan setiap kita. Manusia perjalanannya tidak pernah ngerti, nggak pernah tahu, padahal di situ ada Tuhan. Dan seringkali orang juga, Tuhan yang mana ini ya? Kita tahu kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, yang memberikan kesanggupan dan sanggup menolong kita. Dan Dia setia, saudaraku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b misalnya. Karena Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Artinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi the Lord will be with us, saudaraku. Tuhan itu selalu bersama dengan kita kemanapun kita berada, dan kita tidak pernah sendirian. Jadi kalau ada yang pernah merasa sendirian, ayo hari ini kita mendapatkan janji Tuhan. Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya melihat saudaraku semangat untuk ibadah pada siang hari ini. Jadi ini bagian-bagiannya, dan saya akan ajak saudaraku untuk bisa melihat lebih jauh, saudara ya. Oh sorry, saya yang salah. Saya belum hidupkan ini. Puji Tuhan. Yesus dan dunia usaha. Saudara, ada banyak orang berpikiran pada waktu itu, oh Tuhan Yesus itu seorang dalam kategori rohaniawan, orang yang senantiasa membuka firman Tuhan, yes. Kemudian orang yang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, menasihati, mengajak, mendorong, dan menegur. Itulah Tuhan Yesus, betul, saudaraku. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, pada usia 12 tahun sampai 30 tahun, kemana, saudara? Ya, banyak orang yang memang tidak sempat mengerti, atau di mana kira-kira pada sekitar usia 18 tahun itu Tuhan Yesus kemana? Apakah itu betul-betul tersembunyi, saudaraku? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa
dia juga sekolah teologi pada waktu itu. Ya, mungkin juga benar. Tetapi yang nyata dan fakta yang ada, bahwa Tuhan Yesus itu hidup di tengah-tengah, di mana ayahnya yang bernama Yusuf, saudaraku, pada waktu itu dia melakukan usaha, yaitu usaha furniture, ya. Jadi sebagai, kalau disebut dalam Alkitab, tukang kayu gitu ya. Dan kita juga melihat, kita punya presiden juga katanya sih orang dari desa, dan bergelut di bidang furniture, dan sekarang jadi presiden, dan hari-hari ini pergi ke mempersiapkan untuk pergi ke Ukraina dan Rusia di tengah-tengah pergolakan peperangan mereka. Peperangan mereka merupakan peperangan yang berbeda, bukan hanya dari satu negara dengan negara yang lain, tapi ada kelompok besar, saudaraku, dengan Rusia ini. Jadi peperangan ini tidak sederhana. Walaupun ada 39 pas pampres tentunya yang boleh menyertainya, kita sebagai warganya juga kita mendoakan supaya perlindungan Tuhan tetap menyertai presiden kita, dan berangkat kemudian bertemu dengan para pemimpin, dapat menyelesaikan misinya sebagai presiden G20 dalam hal nanti pertemuan bulan November, dan kembali dengan selamat, saudaraku ya. Puji Tuhan. Dan Yesus tidak diam. Dia ada di tengah-tengah dunia usaha dan dunia kerja, atau yang istilahnya marketplace atau workplace, saudaraku, di situ. Nah, ini gambarnya kan. Nah, kita lanjutkan, saudaraku ya. Ini kenapa ya nggak bisa? Oh, sudah. Thank you. Jadi secara tradisional kan dia dikatakan seorang biarawan daripada seorang manajer gitu, saudara ya. Namun demikian ia menjadi pengusaha itu lebih lama daripada menjadi seorang pengkhotbah. Hanya 3,5 tahun dia melayani, dan ia juga dilahirkan dalam dunia usaha, dalam sebuah palungan. Jadi lahirnya saja sudah di palungan, saudaraku. Kemudian berpihak kepada dunia usaha ketika ia menjadi seorang tukang kayu. Dan pengajaran-pengajarannya banyak yang berkaitan dengan dunia usaha. Ya, nanti kita lihat perkataan atau waktu Tuhan berkomunikasi itu menggambarkan sebagai bagian dari dunia usaha. Ya. Oke. Ya, sudah dibantu aja ya. Thank you so much. Jadi Yesus itu ahli seni dalam dunia usaha, saudara. Jadi perumpamaan Yesus menunjukkan bahwa ia tidak asing dengan dunia usaha. Di dalam Yohanes 15 misalnya, dia mengatakan tentang perumpamaan pokok anggur. Dia katakan, kita semua ini bagian dari pokok anggur, kita cabang-cabangnya, dan akulah pokok anggur, dan Bapakku pengusahanya. Artinya, Bapa itu pengusaha dari pokok anggur itu, ya. Dan ia tidak asing dengan dunia usaha, bahkan bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, di bawah ini akan ada contoh-contoh yang diberikannya berhubungan dengan yang dunia usaha itu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengerti dan memahami dari beberapa usaha yang dilakukan pada waktu itu. Nah, kita lihat, saudaraku, bagian yang pertama. Jadi yang pertama itu berbicara tentang konstruksi. Kitab Matius mencatat, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27, kita nggak akan baca di sini. Saudaraku nanti bisa baca di rumah. Ini berbicara tentang build your house on the rock. Jadi bagaimana membangun rumahmu di atas batu karang. Nah, ada dua perumpamaan di situ. Ada rumah yang dibangun di atas tanah pasir, ya. Kemudian cepat sih bangunnya dan cepat sih selesainya. Lalu yang lain dibangun di atas batu karang, agak susah. Perlu menggali dan lain sebagainya, kalau kemudian meletakkan dasar-dasarnya. Tetapi setelah terjadi badai, gelombang yang cukup kuat, ternyata yang di atas batu karang itu lebih tahan, saudaraku. Yesus mengajarkan kepada kita sebenarnya tentang bagaimana kita membangun hidup kita. Membangun hidup itu sesuatu hal yang penting dan tidak perlu buru-buru. Ada proses yang mesti dilaluinya. Dan dari proses itu, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan, ini adalah prinsip bagaimana untuk membangun sebuah rumah. Jadi untuk arsitek dan keilmuan yang berkaitan dengan itu
dia mengerti, saudaraku ya. Bagian yang kedua kita lihat. Berbicara tentang pembuatan anggur. Jadi proses kimiawi yang terjadi, bagaimana dari satu materi tertentu akan berubah menjadi anggur secara kimia. Secara kimia itu rumusnya C2H5OH, saudaraku ya, itu yang anggur. Jadi dari kantong anggur yang lama dan kantong anggur yang baru, ini Tuhan maksudkan begini, ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin nyatakan. Ketika dinyatakan di bagian tubuh Kristus, gereja Tuhan, kadang-kadang orang nggak nangkep. Ketika orang nggak nangkep, Tuhan nggak bisa diam dong. Tuhan terus lakukan itu. Makanya Tuhan sampaikan perumpamaan ini, kalau kantong anggurnya lama diberikan anggur yang baru, apa yang terjadi, saudara? Bocor. Nah, kalau bocor, ya sia-sia tentunya. Tetapi ketika anggur yang baru disiapkan, kantong anggurnya juga baru, maka akan tertampung. Jadi fungsi itu dapat menyelamatkan baik anggurnya ataupun kantongnya itu sendiri. Pengajaran firman Tuhan, sesuatu yang baru dari Tuhan, perlu juga untuk diberitakan, disampaikan. Tetapi hati manusia itu perlu siap. Nah, dalam sejarah gereja kita lihat bahwa gereja yang lama lalu dengan satu perubahan, misalnya Martin Luther pada waktu itu ya, abad ke-15, 15-16, ketika ingin mengembalikan gereja itu mesti kembali kepada firman Tuhan, back to the Bible, yaitu berbicara tentang faith, iman. Bicara tentang iman. Dulu pengakuan dosa misalnya harus bayar gitu ya, nggak betul lah ya, saudaraku ya. Akhirnya dilakukan perubahan, lalu alirannya dinamakan Protestan karena protes sampai sekarang. Lalu ada lagi terus berkembang, saudaraku ya. Dari Protestan itu ada Anabaptis, ada Pentakosta, ada Karismatik dan seterusnya. Ya. Dan itu semua sebenarnya Tuhan ingin mengatakan anggur yang baru, pengajaran yang baru, pemahaman yang baru, itu perlu ada yang nampung, yaitu hati orang ini, supaya baru juga, sehingga bisa menampung. Dan kebiasaan yang lama selalu menganiaya yang baru, biasanya begitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah, saudaraku, kalau itu teraniaya karena sepertinya sudah menjadi hukum, begitu ya. Yang ketiga, kita akan lihat, saudara, berbicara tentang prinsip pertanian, petani yang menabur benih. Markus 4 ayat 2 sampai dengan 20, the parable of the sower. Jadi perumpamaan tentang penabur. Nah, ada benih yang ditabur di pinggir jalan, dimakan burung, habis. Orang yang dengar firman, masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan, katanya begitu, saudaraku ya. Tapi bukan saudara tentu ini ya. Kemudian yang berikutnya, jatuh di tanah yang tipis, saudaraku. Cepat tumbuhnya, jadi terima firman, haleluya, puji Tuhan, sukacita luar biasa, semangat. Begitu datang tantangan, melempem, saudara. Seperti kerupuk kalau kena angin, pes, gitu ya, nggak bunyi kriuk-kriuk lagi. Betul, saudaraku ya. Saudara dan saya pasti pernah punya pengalaman itu. Jadi melempem, saudara. Kenapa? Karena tidak berakar kuat. Matahari berbicara akan tantangan, lalu jatuh di tanah yang berduri, semak dan lain sebagainya. Berbicara tentang salah satunya intimidasi akan kekayaan ini. Seringkali kita berdoa untuk Tuhan bisa memberkati kita, bagus, saudara. Tuhan berkati. Tetapi ketika Tuhan berkati, kita lupa dengan Tuhan. Kita sibuk dengan berkatnya. Dan itu semua akan mengambil bagian-bagian penting di dalam kehidupan kita semua. Ya. Nah, yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Dia berakar kuat, dia tumbuh, dia berbuah. Tentu itu yang Tuhan mau terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Benih itu jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kita semua. Puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku, ini berbicara juga tentang bagaimana harta, treasure, kekayaan yang ada, saudaraku ya. Matius 13 ayat 44, the parable of the hidden treasure. Jadi pada waktu kita mencari sesuatu yang hilang, perlu dicari dengan sepenuh hati, dengan tekun. Yang tadi ibadah pagi saya sempat sharing ya, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang melesu, di tengah-tengah pandemi ini biasanya ada tawaran-tawaran yang membuat ada percepatan
ya, penanaman investasi gitu saudara ya. Terakhir belakangan ada robot, ada forex dan lain sebagainya, maaf saya sebutkan itunya. Tiba-tiba baru kita ini beberapa bulan sudah nggak beroperasi lagi saudara. Lah terus gimana itu? Kita punya investasi itu, kita mau ngambil uang sendiri aja susahnya setengah mati. Pada waktu mau nanamnya gampang gitu ya. Ngambil uang sendiri susah juga. Sudah uangnya berkurang dan lain sebagainya. Ya, nah, artinya ya kita udah nggak mampu untuk itu. Kadang-kadang ya udahlah kita berdoa. Kadang-kadang investasi yang alasannya bangkrut, masuk ke pengadilan dan mereka diberikan satu ketentuan sehingga katanya mau nyicil sampai kapan juga nggak tahu, saudaraku. Ya itu pernah lah, pasti kita mengalaminya. Makanya kita perlu untuk benar-benar melihat Tuhan, Engkaulah yang ahli dari segalanya. Saya mau Tuhan boleh menuntun untuk setiap keputusan yang saya ambil sehingga kita bisa lebih aman. Yang berikutnya, saudaraku, yang kelima, tadi ada pertanian, ada soal harta, ini peternakan, saudaraku. Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14, the parable of the lost sheep. Jadi ini ada domba yang hilang. Prinsipnya ada 100 ekor domba, satu hilang, sebenarnya cincai dong ya. Tenang-tenang aja lah, masih ada 99 ini. Tapi Tuhan tidak, Tuhan ingin menunjukkan dia akan cari yang satu itu. Karena prinsipnya satu pun itu berharga. Satu pun itu merupakan responsibility kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi dalam pengelolaan, dalam penata layanan itu kita punya tanggung jawab. Satu saja hilang, dicari. Dan ketika ini digambarkan ini, Tuhan tahu memang prinsip di dalam bagaimana peternakan itu memang seperti itulah. Dan ketika dia mencari dan dia menemukan, dan ini ternyata memang di dalam Tuhan itu tidak ada yang hilang, saudara. Sepertinya hilang, tapi Tuhan itu sanggup mengembalikan. Saudaraku tahu pada waktu Daud di kasusnya di Siklak itu, dia lagi pulang berperang dengan pasukannya, dengan 400 pasukannya, ternyata istrinya, kambing dombanya nggak ada, kotanya dibakar. Daud pusing juga ya. Pada waktu itu teman-temannya udah bawa batu, mau ngelemparin batu sama dia. Kemudian dia memberanikan diri untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Tuhan katakan, kejar. Kalau aku kejar, apakah mendapatkan kembali? Engkau akan mendapatkan kembali. Akhirnya dia berani memperkatakan itu karena konfirmasi datangnya dari Tuhan. Dia berangkat dan dia dapatkan semuanya. Tidak ada yang hilang, malahan ditambah, saudaraku, berlebih. Ya, Tuhan itu modal 5 roti 2 ikan saja jadi, saudaraku. 5.000 orang semuanya kenyang. Bukan hanya kenyang, sisanya ada berapa, saudaraku? 12 bakul. Sebenarnya nyindir yang 12 murid itu ya. Dia disuruh nyari makan, alasannya banyak sekali. Malahan Tuhan suruh pulang aja ya, paling enak ya suruh pulang ya. Jadi nggak tanggung jawab kita. Tapi Tuhan enggak, kamu mesti kasih makan. Caranya bagaimana? Tuhan bantu. Dan ketika sesuatu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan. Ketika Tuhan melipat gandakan, ya balik lagi kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang. Puji Tuhan. Lanjut, yang keenam, itu penyalahgunaan uang dan kebangkrutan. Jadi soal financial Tuhan sangat tahu. Di Lukas 15 ayat 11-16 ini adalah perumpamaan tentang bagaimana anak yang hilang itu, saudaraku. The parable of the prodigal son. Dan pada waktu dia meminta bagiannya dan dia terima bagiannya, ternyata dia nggak punya planning, saudaraku. Dia nggak punya rencana. Di dalam pikirannya yang penting dia dapat, lalu dia bisa berfoya-foya, titik. Hanya itu. Dia pikir hidup hanya dia dapat, foya-foya, banyak teman, selesai. Ketika semuanya hilang, temannya pada pergi, saudara. Dia sendirian. Dia terpuruk. Dia mengelamar untuk peternakan babi. Mau makan ampas untuk makanan babi itu pun jadi susah, nggak gampang. Gitu. Dia ingat. Di situ dia sadar. Kadang-kadang kehidupan anak Tuhan itu mesti dibuat begitu dulu. Setelah kepepet betul baru sadar. Oh iya ya, aku tuh punya Bapa yang luar biasa. Baru ketika dia sadar,
Puji Tuhan, dia ngambil tindakan, dia melangkah untuk dia pulang. Dan ketika dia pulang ternyata nggak dibayangkan, bapaknya itu sudah nunggu lama. Baru jalan aja udah kelihatan. Dia sambut, dia katakan, aku nggak layak disebut anak bapak. Oh, enggak. Kamu anakku. Wah, begitu kembali sudah aku tahu ya, untuk sepatu, untuk baju, jubah, cincin, semua disematkan, bahkan ada pesta. Ini luar biasa. Tapi prinsip dari ini, kita melihat ternyata ada penyalahgunaan uang dan mengakibatkan kebangkrutan. Tuhan itu mau kita tuh nggak bangkrut, saudara. Tapi kalau udah terlanjur bangkrut, ya sudah, jangan menyesal di situ. Cepat-cepat bangkit, datang ke Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut, saudara. Iblis itu takut kepada orang-orang di dunia usaha. Kenapa? Di dunia usaha itu Tuhan tuh bisa pakai dengan luar biasa dan dahsyat. Dunia usaha atau dunia kerja. Kenapa? Ada the power of money. Tetapi ingat, ada the power of God. Itu yang jauh lebih besar. The power of God itu yang akan membuat kita memiliki hikmat untuk mengatur semua finance keuangan yang ada. Dan Alkitab mencatat orang-orang di dunia usaha yang beroperasi di bawah kuasa Tuhan, itu menimbulkan kerusakan yang serius pada kerajaan iblis. Jadi gereja itu menurut almarhum Peter Wagner, itu dibagi menjadi dua, saudara. Yang satu, gereja inti, yaitu gereja yang mengembalakan di 4 tembok ini. Yang kedua, itu gereja yang diperluas. Artinya gereja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Gereja yang dalam kehidupan sehari-hari itu dampaknya itu powerful sekali, dahsyat sekali, luar biasa. Dan memang orang di marketplace itu dapat menimbulkan kerusakan yang besar di dalam kerajaan iblis. Ya, contohnya Yusuf. Yusuf itu kan direncanakan mati sama kakaknya, dibunuh kan? Tapi dia hidup. Dia harus masuk sumur dulu, dijual sebagai budak, bekerja di rumah Potifar. Tapi akhirnya semua dipercayakan kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya. Ketika Tuhan menyertainya, Tuhan pakai dia. Hanya satu yang gak dipercayakan, yaitu tantenya, istri Potifar. Istri Potifar itu agak genit, saudara. Melihat Yusuf kok ganteng gitu ya, digoda. Digoda. Puji Tuhan, Yusufnya tergoda nggak, saudara? Ya mungkin dulu nggak musim TikTok ya, tantenya nggak bikin TikTok gitu ya. Tapi kalau sekarang kan ada TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini digoda nggak mau. Ini kualitasnya Yusuf. Kadang-kadang kita aja nggak tergoda, mau menggoda gitu ya. Tapi untuk Yusuf no way. Dia nggak tergoda, dia difitnah karenanya, dia bayar harganya, dia masuk penjara. Justru ketika dia masuk penjara itu, dia merasakan ketidakadilan. Tapi di situ Tuhan mempersiapkan dia untuk menggenapi rencananya lewat mimpinya itu. Dan di penjara, sudah aku tahu semua ceritanya, ada juru minuman, juru roti, dapat mimpi, juru roti akhirnya digantung, juru minuman kembali. Yusuf bilang, inget ya sama-sama saya tong pohon ya. Tapi Yusuf lupa. Bukan Yusuf lupa, juru minuman lupa, sudah. Tapi waktunya adalah waktunya Tuhan. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun. Ada mimpi Fir'aun yang harus dikerjakan oleh Yusuf. Kalau Yusuf itu picik, saudara, dia pikir ngapain saya ngerjain mimpinya Fir'aun? Kan aku punya mimpi sendiri. Justru lewat mimpinya Fir'aun itu, mimpinya dia digenapi. Visinya Tuhan bagi Yusuf digenapi. Makanya kita nggak boleh pelit-pelit, saudaraku ya. Kalau ada visi orang dan Tuhan nuntun kita untuk kerjakan. Karena lewat itu Tuhan akan menggenapi visi-visinya Tuhan lewat kita. Amin. Nah, Musa, wow, luar biasa, dari lahirnya aja udah dikejar-kejar mau dibunuh, saudara. Tetapi dia pribadi yang memang mengalami pembentukan yang luar biasa. Bukan orang bodoh, dia orang pintar. Dia tahu hukum negara. Mungkin ahli tata negara lah. Dia disekolahkan oleh Fir'aun pada waktu itu. Tetapi ketika menerima tugas Tuhan, hatinya ciut. Ada Harun, Tuhan. Tuhan gak mau.
Harun boleh dibawa, tetapi tetap sama kamu. Di dunia nyata, Musa memimpin umat Tuhan menghadapi Fir'aun. Ayub juga begitu. Dia diberkati Tuhan, tapi hatinya nggak melekat pada berkat itu. Gideon, ketika Tuhan pilih dia untuk menjadi pahlawan, untuk membebaskan umatnya dari intimidasi, dia sedang mengirik gandum di pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya Gideon juga pengusaha, saudaraku. Kemudian Daud luar biasa, dan dia hidup ketika waktu itu di tengah-tengah kehidupan politik yang begitu sulit. Melakukan ini salah, melakukan itu salah, maju ke medan perang menang, malah gara-gara itu dia dikejar-kejar mau dibunuh. Tetapi dia tidak membalas dendam pada Saul. Dia mempunyai satu prinsip, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, tapi Tuhan membela dia tepat pada waktunya. Diurapi jadi raja, nggak langsung jadi raja, tunggu waktu 7 tahun dulu, saudaraku, baru dia menjadi raja. Dia harus dikejar-kejar dulu. Daniel, dia tahu politik. Hanya pada waktu zaman Daniel kan nggak ada partai. Hari ini kan banyak partai ya, macam-macam partai. Daniel itu nggak masuk partai, tetapi prinsipnya waktu itu adalah lebih kurang seperti itu. Ada kelompok-kelompok. Waktu Daniel sukses kan ada orang-orang yang nggak suka kan, difitnah sehingga harus dilempar ke gua singa. Tapi singa nggak bisa ngapa-ngapain dia karena dia tegak dengan Tuhan. Kemudian saudaraku ada Esther, wanita yang luar biasa, yang bersedia diproses, dan dia menyelamatkan bangsanya. Elia, bukan hanya sekedar nabi, tapi dia tahu persis ini arah kegerakan sebuah negara ini mau bagaimana. Dia gak buta politik. Petrus, seorang saudagar ikan tentunya. Dia bukan hanya seorang nelayan, tetapi dia di marketplace. Paulus, yang kalau orang sekarang sebagai orang yang bisnisnya itu properti, dia melayani dengan biaya sendiri sampai ke luar negeri kan, luar negaranya, luar Yerusalem, ke Asia kecil, sampai ke Turki, sampai ke beberapa tempat yang lain. Dia membiayai dirinya sendiri. Barnabas yang bersama-sama dengan Paulus, dan masih banyak lagi, saudaraku. Kalau saudaraku lihat di Kisah Rasul, ada Priscilla, ada yang lain-lain. Itu adalah orang-orang yang ada di dunia usaha yang dipakai oleh Tuhan, dan itu semua bisa memporak-porandakan iblis, saudaraku ya. Tuhan, lanjut. Adu kekuatan dan intervensi ilahi. Jadi di Kisah Rasul itu ada 40 tanda-tanda ajaib. Ada 39 terjadi di luar gereja. Hanya satu yang terjadi di gereja, itu pun di halaman Bait Allah yang namanya Gerbang Indah. Di Kisah 3 ayat 1-10, Petrus dan Yohanes lagi jalan mau berdoa tuh sore-sore, saudaraku. Nah, di sini kalau doa juga sore ya. Pak Usian ya, nggak boleh lewat malam, sore-sore gitu mau doa. Orang numpuk. Petrus bilang, saya nggak punya emas perak, tapi di dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Bangkit jalan, saudara. Artinya tidak terjadi di dalam sinagog atau bait Allah, tetapi terjadinya di halaman. Kalau saudara tiap minggu beribadah, itu untuk diperlengkapi atau untuk dicas. Begitu keluar dari sini dengan semangat, lalu saudara bersedia, Tuhan aku siap menjadi saksimu, menjadi alatmu. Saudara pengusaha, banyak orang-orang yang saudaraku pimpin. Dan di situ ketika saudaraku mengambil kebijakan, memberikan arahan, orang lihat ini luar biasa, ini beda. Dan ketika mereka bertanya, maka disitulah kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan kita yang luar biasa mampu menolong kita, mampu menolong usaha kita, dan memimpin kita semua untuk berhasil. Amin, saudaraku. Berikutnya adalah 39 intervensi ilahi yang besar dalam dunia usaha dan sekitarnya. Saya hanya paparkan 7 saja, saudaraku ya, di dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, Kisah 2 ayat 37. Itu ada 3.000 orang dijamah hatinya oleh Tuhan ketika mendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Yang dianggap orang Galilea, orang yang gak tahu tentang kebenaran firman. Terjadinya di mana? Di jalan-jalan di kota.
Yang kedua, Kisah 4, 30-31, gempa bumi sebagai jawaban Tuhan atas doa bersama para murid yang berkumpul 120 pada waktu itu. Ini komunitas orang pertama di loteng Yerusalem itu terjadi. Yang ketiga, Kisah 5, 19, seorang malaikat membebaskan Petrus dari penjara. Terjadinya di penjara, bukan di gedung gereja. Yang keempat, Kisah 8 ayat 39, transportasi supranatural diberikan kepada Filipus pada waktu dia ada di padang pasir, karena dia harus cepat-cepat pergi ke kota. Tuhan berikan satu kereta dan cepat banget, tiba-tiba nyampe. Saudaraku, zaman waktu itu belum ada pesawat. Ya, untuk pesawat juga kan nggak ada kita beli langsung naik, kan nggak ada, saudaraku. Prosesnya kan panjang, 1,5 jam paling telat kita harus sudah sampai, lalu diproses dulu, boarding dulu, dan seterusnya. Agak lama. Ini saat itu juga Tuhan bisa lakukan. Ya. Kemudian yang kelima, Kisah 9 ayat 40-43, Dorcas yang bangkit dari kematian, dan banyak orang di Yope percaya akan Yesus. Kuasa Tuhan menyertai. Di mana? Di rumah, saudara. Bukan di tempat ibadah. Yang keenam, Kisah 12 ayat 23, seorang malaikat menampar Herodes hingga mati. Karena Herodes ini sombong pada waktu itu. Mungkin malaikat-malaikat pada waktu itu udah gemes gitu sama Herodes. Dia masih ditahan sama Tuhan. Udah, tenang dulu, jangan dulu. Tapi ini sudah keterlaluan, akhirnya dilepas sama Tuhan. Ditampar benar, sudah. Dan mati dia. Makanya siapapun kita, jangan kita sombong, sudah ya. 7, Kisah 12 ayat 1-5, Paulus mengatasi gigitan seekor ular. Waktu itu di pantai, di situ ada semak-semak. Tiba-tiba ular keluar menggigit Paulus. Orang-orang di sekitar itu kaget. Kaget yang pertama adalah ini orang pasti orang berdosa. Ini banyak dosanya. Tapi kita tunggu dulu. Beberapa jam kemudian kalau dia hidup, oh berarti nggak banyak dosanya gitu, saudara. Ternyata Paulus nggak apa-apa. Dia aman-aman saja. Begitu tahu Paulus aman, akhirnya apa dikatakan? Ini dewa ini pasti. Tadinya dihakimi menjadi orang berdosa, lalu dikatakan dewa. Ya, itu 7 tanda yang saya ungkap di sini. Pada ada 39 terjadinya di luar tatanan ibadah, saudara, atau gereja. Ya, saudara dan saya pasti siap dipakai oleh Tuhan untuk itu. Lanjut, tujuan akhir kita dipakai Tuhan itu untuk menyelamatkan bangsa, saudara. Jangan kita pikir bagaimana caranya, Tuhan yang tahu caranya. Yang penting kita mengalir aja. Lanjut. Gideon sibuk untuk menyelamatkan dirinya. Dia bersembunyi. Tuhan berbicara, menyampaikan kepada pergi. Dia nggak percaya, tapi dia akhirnya tunduk dan taat. Itu yang Tuhan mau. Yang penting kita tunduk dan taat, saudaraku. Lanjut. Nah, urapan itu memampukan kita untuk melakukan perintahnya melalui kegiatan yang kita lakukan untuk menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tim musik saya ajak untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu penyembahan. Bapak, terima kasih dengan firman. Kami mau dipakai seperti Tuhan firman-Mu hari ini. Kami mau diperlengkapi, kami mau diurapi. Urapan sendiri berbicara seperti Tuhan. Kalau ada seorang yang polisi atau tentara yang menggunakan baju dengan tanda tertentu, maka melekat di dalam pribadi itu adalah kuasa dan otoritas. Maka seperti itulah Tuhan, urapan yang Kau lepaskan bagi setiap kami. Mungkin kami semua bukanlah menjadi pengusaha, kami pekerja biasa. Tapi semuanya, baik pengusaha atau pekerja biasa, Tuhan pakai kita untuk kita memberikan pengaruh. Kita sebagai influencer di tengah-tengah komunitas kita. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Kami bisa melalui banyak hal dalam hidup ini oleh karena Engkau. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, saudara. Bersamamu Bapa.
Tuhan selalu rindu bersama dengan kita. Kalau hari-hari ini kau mengalami satu kondisi, kau urapan Tuhan, kau urapan supaya kita dimampukan. Dan mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Katakan, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Engkau urapan kau lepaskan dari aku. Aku siap menjadi alatmu. Dari siap anugerahmu besar. Anugerahmu besar. Bapak, terima kasih seperti pujian di awal. Kami tidak berdaya hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau menyatakan anugerah-Mu yang besar itu bukan sedikit-sedikit Tuhan, tapi melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu dikasihkan untuk Bapak Gembala, Bapak Pausen, bersama dengan seluruh penatua, pengerja, dan setiap pribadi. Berkat-Mu menyertai Tuhan. Dan di tempat ini, ketika Engkau izinkan untuk umat-Mu beribadah, maka Engkau Tuhan sendiri yang pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, silakan duduk saudaraku.